Bab 448. Lantai kelima. Setelah Tuan Bai pergi, Jones Zan dan yang lainnya membawa Mile Ye pergi. Setelah Jones Zan dan yang lainnya pergi, Kaisar klan manusia yang sebelumnya telah pergi, muncul kembali di lapangan. Melihat arah kepergian Mile Ye dan yang lainnya di kejauhan, wajah Kaisar klan manusia muram dan menakutkan. Mile Ye akhirnya sampai di kota pengubur langit. Dan sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kota pengubur langit ini, bahkan dia tidak bisa menghadapinya, dan jika dia terus menembak, dia tidak akan menghadapi Mile Ye sendirian, tetapi kemungkinan besar seluruh Star Territory Wei Yang. Di tempat, Kaisar klan manusia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, di atas alam suci tidak bisa menembak. Baiklah, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tak terkalahkan dalam level yang sama, Mile Ye. Suara itu terdengar, dia langsung menghilang. Setelah Kaisar klan manusia menghilang, tidak jauh dari sana, tiba-tiba muncul sosok hitam dengan sabit. Sosok hitam itu menengadah ke ujung langit dan hendak mengejar ketika tiba-tiba terdengar suara, "Jangan kejar." Bayangan itu sedikit mengangguk, berbalik dan menghilang, dan lapangan kembali tenang. Entah berapa lama, Mile Ye merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari telinganya, "Sudah bangun." Mile Ye menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya untuk duduk, tetapi hanya duduk, perasaan robek dari tubuhnya membuatnya menarik napas dalam-dalam. Di samping Mile Ye, Jones Zan berkata, "Jangan bergerak dulu, seluruh tubuhmu telah hancur, dan kamu harus sembuhkan dirimu dulu." Mile Ye tersenyum kecut, kali ini cederanya benar-benar serius. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan beberapa kristal murni ungu dan mulai melahap. Saat energi dari kristal murni ungu memasuki tubuhnya, luka di tubuhnya mulai sembuh perlahan. Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, siapa orang-orang tadi?" Mile Ye menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Jones Zan berkata, "Setelah ini, jika tidak ada urusan lain, pergilah ke kota pengubur langit." Ia juga takut dengan kekuatan Kaisar klan manusia dan yang lainnya barusan. Mile Ye mengangguk, "Aku tidak akan keluar untuk sementara ini." Mengatakan itu, dia melihat sekeliling, ini kota pengubur langit. Jones Zan tertawa, "Ya, sekarang kamu berada di rumah batuku. Kamu bisa keluar dan melihat kota pengubur langit ini ketika lukamu sembuh." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil sapu dan berkata, "Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kamu sembuhkan dirimu dulu." Setelah berbicara, dia membawa sapu dan meninggalkan rumah batu. Di dalam rumah batu, Mile Ye duduk bersila di tanah tanpa berbicara. Pertempuran sebelumnya membuatnya mengerti bahwa kekuatannya saat ini jauh dari cukup, karena sangat mungkin bahwa beberapa monster tua telah menembaknya. Terlebih lagi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dengan adanya menara ini, musuh-musuhnya di masa depan akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, masalah di dalam menara juga besar, terutama yang lantai kelima ini. Lantai kelima ini benar-benar ingin membunuhnya. Dan untuk mengatasi lantai kelima, cara terbaik adalah menemukan aturan Tao dan menggunakan aturan Tao untuk menekan lantai kelima ini. Masalahnya adalah, dia tidak tahu tentang aturan Tao kelima, pergi kemana dia mencarinya. Memikirkan hal ini, Mile Ye merasa sakit kepala. Seperti yang dikatakan wanita bergaun polos, menara penjara alam ini telah membawa kebaikan yang tak ada habisnya untuknya, tetapi pada saat yang sama juga membawa kemalangan yang tak berkesudahan. Keberuntungan dan nasib buruk. Mile Ye menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin memikirkan masalah ini untuk saat ini, sekarang prioritas utamanya adalah penyembuhan.
Setelah sekitar 1 jam, kesehatannya sedikit lebih baik. Melihat tubuhnya ada beberapa retakan, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kaisar klan manusia sebelumnya benar-benar menakutkan. Master level ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Tingkatkan kekuatanmu. Mileye menarik napas dalam-dalam. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, Mileye berjalan perlahan keluar dari rumah batu. Ia ingin melihat kota pengubur langit ini. Setelah Mileye berjalan keluar dari rumah batu, gelombang panas menghantam wajahnya. Itu sangat panas, dan kulitnya terbakar. Selain itu, ada tanah berpasir yang tak terhitung jumlahnya di gelombang panas ini. Tempat apa ini? Mileye sedikit mengernyit, dia mempercepat langkahnya, dan segera, dia datang ke tembok kota. Dia melihat ke atas. Ada gurun di kejauhan yang tak berujung, dan ke kiri dan kanannya, tembok kota melingkar seperti naga raksasa, tetap tidak terlihat ujungnya. Di bawah kaki, setinggi 100 kaki. Di belakang, ada beberapa rumah batu yang berserakan, tidak banyak, hanya puluhan saja. Tidak jauh di belakang rumah batu, ada beberapa batu nisan yang terlihat samar-samar, cukup banyak. Kota pengubur langit. Mileye terdiam. Kota pengubur langit ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan, sangat sepi, dan ada rasa depresi. Saat itu, seorang pria berjalan tidak jauh dari Mileye. Orang yang datang adalah si botak. Si botak melirik Mileye, lalu berkata, "Apakah sudah lebih baik?" Mileye tersenyum kecil, "Sudah lebih baik. Terima kasih banyak sebelumnya." Ketika si botak dan yang lainnya datang, dia belum pingsan, jadi dia masih ingat orang di depannya. Si botak berkata dengan lembut, "Pergi ke istana emas untuk bersih-bersih." Tuan Bai yang minta. Istana emas. Mileye tertegun, "Di mana?" Si botak berkata, "Kamu akan saat sampai di sana." Mengatakan itu, dia menunjuk ke kanan, "Berjalanlah 200 meter dari sini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah tidak apa-apa jika tidak pergi?" Si botak tidak menoleh ke belakang. "Oke, selama kamu bisa mengalahkan Tuan Bai." Omong-omong, orang-orang yang mengejarmu sebelumnya diusir oleh Tuan Bai." Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berjalan menuju istana emas. Sekarang dia tidak bisa mengalahkan orang lain, jadi harus tetap low profile. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke istana emas, yang jauh dari yang dia bayangkan. Yang disebut istana emas adalah gudang kayu besar. Bagian atas gudang kayu kosong, dan ada bau busuk dari dalam. Jika kata istana emas tidak tertulis di pintu, dia pasti akan berpikir bahwa dia salah tempat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar. Lelaki tua itu melirik Mileye, "Apakah kamu Mileye yang barusan?" Mileye mengangguk, "Ya, aku." Pria tua itu berbisik, "Bersihkan tempat ini." Mileye sedikit bingung, membersihkan apa? Orang tua itu menunjuk ke istana emas tidak jauh, kotoran monster di dalam. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi masam, membersihkan kotoran monster. Dia. Lelaki tua itu melirik Mileye, "Kenapa, kamu tidak mau?" Mileye mengangguk cepat. Orang tua itu mencibir, "Pendatang baru, aku menyarankan kamu untuk tidak menantang otoritas Tuan Bai, jika tidak, kamu akan sengsara." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu, senior." Dengan mengatakan itu, dia buru-buru berjalan ke arah lelaki tua itu, yang tanpa ekspresi, "Apa yang ingin kamu lakukan?"
Mileye mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, "Aku baru di sini, sedikit niat, aku mohon senior untuk menerimanya dengan senyuman." Lelaki tua itu melirik cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu mencoba menyuap aku?" Mileye berkata dengan serius, "Tidak, sama sekali tidak. Ini hanya sedikit niat dari junior, niat kecil saja." Orang tua itu menatap Mileye, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. "Kamu anggap aku ini siapa?" Mileye berpikir sebentar, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat 200.000 kristal murni ungu. Melihat adegan ini, lelaki tua itu marah besar dan hendak berbicara ketika Mileye mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat 500.000 kristal murni ungu. Orang tua itu tercengang. Detik berikutnya, dia diam-diam menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu berkata dengan lembut, "Aku melihat kamu masih terluka, dan itu benar-benar tidak cocok untuk tugas-tugas berat ini. Baiklah, aku akan menyuruh orang lain melakukan tugas ini. Ingat, aku tidak membuka pintu belakang untukmu, aku hanya bersimpati dengan lukamu, mengerti?" Mileye berkata dengan cepat, "Dimengerti, aku akan sangat rendah hati selama ini." Pria tua itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Mileye menghela nafas lega, berbaring miring, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pesona uang masih bagus. Pada saat ini, Lily tiba-tiba berlari keluar, dan Mileye tercengang. Dia akan berbicara ketika Lily melompat ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara gemetar, "Lantai 5, lantai 5, lantai 5. Mileye sedikit mengernyit, pikirannya menyelam ke dalam tubuh, dan segera wajahnya tenggelam. Pintu lantai kelima terbuka. Apakah sialan ini akan keluar? Di tempat, Mileye tercengang. Bersambung.